Kalau ini kan teknik meditasi mas. Nah kalau kita ini karena satria, satria sejati, jadi apapun keadaan kita dalam patrak itu kita berusaha menikmati. Bedanya di situ. Karena kita tahu bahwasanya enak dan tidak enak itu Tuhan. Makanya dulu saya memakai sistem seneng. Dengan begitu saya kalau menolak yang tidak enak. Nah, dalam kita satria sejati satrio ini langsung bulat apapun yang kita rasakan kita hadapi, dinikmati. Bedanya di situ, disamasi bedanya di situ. Kalau meditasi kita menolak yang tidak enak. Karena sabdanya kan pulau sejati pulau nyuwun mau sejati satrio nolak sing satrio bedanya gitu. Karena nyatanya di luar itu kita hadapi gak enak selalu tuh. Karena kan meditasi sama-sama itu bedanya di sini. Saya itu ini masa dia terus bawa kayak ini tuh mas Yono. Ini tanda ya mas. Sebelum kejadian adanya manusia itu Pak, apa-apa tidak ada, dan yang ada ini tidak ada. Awang wong, tak udungnya apa-apa rawan. Setelah alam semesta tercipta, Tuhan berkehendak sehingga tercipta. Jadi Tuhan tuh nggak berkeinginan, Tuhan berkeinginan mencipta itu berarti Tuhan memiliki nafsu. Tercipta sama mencipta itu beda. Tercipta itu dengan otomatisnya itu. Karena sesuai kebutuhan alam semesta perlu pengelolaan oleh seorang manusia. Seorang makhluk yang berpikir manusia. Sehingga Maha Suci mengumpulkan semua ruh. Bahwasanya beliau akan menghadirkan suatu makhluk yang nantinya bisa mengelola alam semesta, merawat, memimpin, dan menyempurnakan. Karena semua makhluk ini tidak bisa untuk diberi tugas dalam mengambil alih kepemimpinan. Makanya adanya makhluk yang nantinya akan muncul itu yang memimpin semesta. Nah sehingga dengan itulah maka manusia itu saya katakan makhluk ragil ya bungsu lah ya. Jadi kayak anjing, tumbuhan itu kakak kita ya. Karena kehadiran di semesta itu lebih duluan. Kayak binatang, hewan, dan tumbuhan itu ya kakak kita ya mas, senior. Tapi sekalipun junior kita diberi kemampuan oleh Maha Suci dalam memimpin semesta. Makanya kalau kita tidak merawat semesta ini kualat. Makanya banyak yang kualat dengan semesta karena kualat dengan kakak, dengan senior ya mas. Kita lewati semenjak Maha Suci itu berkehendak untuk menghadirkan manusia, malaikat dikumpul nih. Lah ada malaikat yang menyampaikan, untuk apa lagi Tuhan? Untuk apa lagi Maha Suci? Mau menciptakan manusia atau nanti akhirnya membuat suatu kehancuran. Aku lebih tahu daripada apa yang kau tahu. Biasanya begitu di kitab spiritual ya. Dan Tuhan sendiri pun tahu nanti manusia itu akan membuat suatu kerusuhan, itu tahu. Tapi di situ ada tujuan murni mulia, yaitu memimpin semesta. Nah sehingganya terjadilah suatu penciptaan atau tercipta. Karena semesta ini diciptakan Maha Suci, sehingga Maha Suci itu keliling, tirakat keliling semesta untuk mencari tanah pilihan, tanah yang intim, tanah yang baik.
sehingga diunduk-unduk lah, diunduk-unduk itu jadi patung menungso ya mas, patung orang. Dan pada waktu itu sebutan Allah, sebutan Tuhan belum ada lah, saya nyebut sopo, belum enten saya nyebut jenenge, ya sebutannya masih suci gitu, maha suci gitu. Setelah patung itu diciptakan, kan berbentuk patung manusia itu. Ini tidak ubahnya seperti patung-patungan ini loh Pak. Kalau kena angin, dusun ini iso rusak. Tetesan air satu tetes juga bisa cacat. Apalagi disemprot pakai alkohol, hancur. Ini ceritanya begitu. Setelah patung manusia ini diciptakan, tercipta ya mas. Akhirnya Maha Suci itu mengambil kesaktiannya berupa 4 anasir tadi. Esensi kesaktiannya Maha Suci yaitu Sarsaripatinya angin, Sarsaripatinya air, Sarsaripatinya api dan bumi. Disebutnya bebu. Nerago lemah mon. Tapi sekalipun sudah diberi esensi kesaktian Maha Suci, patung itu juga belum bisa berbuat apa-apa. Nah, sehingga Maha Suci mengambil rohnya sendiri, mengambil sucinya ya mas. Itu dibilangin ngarep, bisa diskusi. Semua percakapan, komunikasi dan pemberitahuan semua tercatat di Lauhul Mahfuz. Percakapan sampai dengan nanti bila engkau sudah pada waktunya tugasmu selesai, engkau akan kembali kepada aku. Itu ruhnya diajak ngomong-ngomong kan. Nggak termasuk nanti 4 anasirnya bagaimana, ini bagaimana, itu udah didiskusikan Pak, antara hidup dan maha hidup. Jadi lalu menungso pasti kok roh kude ajak tau ngarep, ajak ngobrol gitu. Setelah semua tercakapkan, terkomunikasikan, itu akhirnya diberilah tugas untuk memasuki raga tadi. Ini simpelnya begitu. Karena dia akan saya bukan di sini. Dan enak ceritanya saya. Iya. Setelah dimasukkan ruhnya Tuhan tadi di dalam patung tadi, sehingga patung tadi sudah mulai bisa Pak bernapas, mulai gerak matanya, hidungnya mulai entah-entah, telinganya bisa mendengar, sampai bisa bicara, sampai bisa menggerakkan tangan, akhirnya bisa berdiri dan jalan, bahkan menyebut nama-nama Tuhan. Nah, makhluk pertama yang dinamakan manusia tadi itu dikatakan Adam. Adam itu bukan berarti nama manusia. Adam itu asal dumadi anane manusia, asal terjadinya adanya manusia, asal terjadinya makhluk yang berpikir gitu. Ngoten ya Pak. Saya putus di situ karena nanti ceritanya panjang. Beda penciptaan yang kedua ini Pak. Yang kedua itu nggak seribet dengan Maha Suci menciptakan yang pertama kan keliling, tirakat Maha Suci keliling. Itu aneh. Maha Suci yang menciptakan itu kan tahu tempat-tempat tanah yang suci, tanah yang baik, malah keliling ngopo. Tapi itulah suatu tradisinya beliau. Ada suatu hal yang harus dilakukan. Nah, kalau penciptaan Hawa itu semudah, tidak serumit dengan yang pertama. Hanya diceklek tulang rusuk itu, kasih 4 anasir, kasih hidup, jadi. Nah, karena suatu hal tertentu sehingga bisikan-bisikan ya Mas. Karena memang pada waktu itu semua ruh-ruh ya malaikat suruh sembah, suruh nyembah, sujud ini Mas. Itu ada yang nggak mau. Itu ya Jajil itu atau iblis tadi. Atau yang terbuat dari api ya Mas. Ya dia nggak mau sujud karena ceritanya juga kita sering dengar di agama-agama dan spiritual lainnya. Nah, karena hal itu tugasnya Adam ini untuk memimpin dunia, karena pada waktunya belum dilakukan suatu tugas yang harus turun ke bumi loh Pak. Itu tuh dia sudah melakukan suatu kegiatan-kegiatan di luar kehendak Maha Hidup, Maha Suci.
Jadi secara dewi gitu. Akhirnya menimbulkan suatu kesalahan-kesalahan, termasuk bocoran dari iblis terkait kehidupan yang abadi dan sebagainya. Dan akhirnya terjadi suatu membuahkan anak-anak tadi karena kawin di luar batas aturan. Akhirnya anaknya banyak, menjadi 40 berapa itu. Dan terjadilah suatu percepatan daripada sistem untuk mengelola alam semesta, sehingga terjadilah suatu kehendak maha suci, dilahirkanlah namanya Nabissis atau saat ini kita kenal di Jawa itu adalah leluhur kita, yaitu Semar gitu. Kita putus di situlah panjang ceritanya. Ya, saya akan menceritakan terkait dengan nafsu. Ini mas, kalau Nabissis sih tercipta daripada cinta kasih sayang maha suci. Karena bukan beda mas. Kalau Adam tercipta dari tanah, Siti Hawa tercipta dari tulang rusuk. Nah, kita ini tercipta dari cinta kasih sayang maha suci. Karena begitu Siti Hawa dan Adam ini dikasih energi cinta kasih sayang, mereka tergerakkan untuk ketemu. Nah, pertemuan ini sebenarnya kejadiannya yang muncul pertama Nabissis itu. Yang lainnya itu karena nafsu tadi, karena di luar apa namanya mas ini kehendak Tuhan, karena melihat makhluk lain tumpah-tumpahan dia ikut tumpah-tumpahan gitu. Jadi harus asak-asakan. Nah kita ini apakah keturunan daripada orang yang dilahirkan karena nafsu tadi atau dari sejarah ini tadi, kita nggak tahu. Tapi yang jelas generasi kita ini adalah generasi anak cucu Adam, itu maksudnya yang tercipta dari cinta kasih sayang maha hidup. Kita lanjutkan, masuk di laku gini. Sedulur papat kali mau pancer itu sejatinya ya, sedulur papat itu ya 4 anesir tadi, pancer ya hidup kita tadi. Ya, hanya dengan melalui mengenal dan mengamalkan sifat dan sikapnya sedulur papat kali mau pancer itu sendiri, yaitu berikut namanya iman, manusia itu bisa kembali kepada asal usulnya. Ya, sebelum kita bisa kembali kepada usul-usulnya kan kita harus bisa mengerti dan memahami apa itu sedulur papat kali mau pancer. Jadi Mas Agus tadi menyampaikan kenapa orang itu gagal. Ya, karena sudah tahukah apa tadi tujuan kita ya. Jadi sudah tahukah maksud daripada makna sedulur papat kali mau pancer itu sendiri. Kayak tadi saya umpamakan, sudah tahukah hukum gravitasi bumi, sudah tahukah hukum daya tarik menarik. Kalau sudah tahu pasti nggak mungkin gagal. Nah, kebanyakan manusia itu tidak tahu sifat dan sikap aslinya sedulur papat kali mau pancer, sehingga penggunaannya sedulur papat kali mau pancer itu dibuat kesaktian, tidak sebagaimana semestinya sifat dan sikap aslinya. Itu juga pernah kita wajar ya mas. Ya. Tapi kata pembukaannya di situ mas, tapi intinya di sini adalah yang saya mau jelaskan di sini. Makanya laku kita ini adalah laku pengenalan diri, pengenalan terkait sedulur papat kali mau pancer. Karena manusianya nggak ada. Hidup kita adalah ruhnya maha suci. Tubuh kita cinta kasih sayang suci. Jadi sudah entek. Jadi Tuhan itu bisa-bisa semua sudah diberikan ke kita. Cuma menjadi tidak bisa seperti suci, karakter aslinya sifat sedulur papat kali mau pancer itu karena kita lupa diri. Nah supaya nggak lupa diri, malam ini kita kaji sifat aslinya sedulur empat kita yang dari sari-sari patinya air ya mas. Aslinya itu sedulur kita yang dari air itu sifatnya itu pasrah kepada hidup kita. Sikapnya manem baik kalau Gusti. Tempatnya di mana? Tempatnya di mata. Fungsinya apa? Untuk melihat. Selesai pak. Jadi apapun yang kita lihat harus selalu pasrah kepada hidup kita. Sikapnya manem baik gimana ya gitu ya. Makanya apapun yang kita lihat jangan sampai itu membuat kita tidak pasrah pada hidup kita. Ya. Sifat aslinya angin, sasar patinya angin itu adalah sikapnya manunggali kaulo Gusti. Sifatnya menerima kenyataan hidup. Kalau saat kita nggak menerima kenyataan hidup kita, berarti kita nggak menggunakan
sifat aslinya sedulur kita yang dari angin. Jadi itu namanya lupa diri. Apapun keadaannya, kalau kita nggak bisa menerima kenyataan hidup kita, berarti kita lupa diri. Kalau bisa menerima, berarti kita tidak lupa diri. Akhirnya tahu diri dan merembet macam-macam. Nah gitu deh Pak. Tempatnya di hidung, fungsinya untuk menghirup. Nah, apapun yang kita hirup baru kita mampu menerima kenyataan itu. Buktinya masa kita tarik nafas, pelong. Nah, sekitar itu kita posisinya netral, Mas. Itu berarti kita bisa menerima kenyataan hidup kita. Nah, saat kita nggak bisa menerima kenyataan hidup kita, gunakan teknik tarik nafas, lepas. Beberapa kali kita akan tenang. Bisa menggunakan seperti itu. Nah, saudara kita yang api, sifat aslinya itu adalah mampu merasakan kenyataan hidup. Itu sifatnya, sikate sampurnaning kawula Gusti. Tempatnya apa? Di telinga. Nah, apapun kita dengarkan, lah fungsi kita mendengar, apapun kita dengarkan kalau nggak bisa menikmati, ya berarti kita nggak sempurna. Makanya telinga itu paling rawan, mengingingi, wah paling bahaya. Itu paling ekstrim gitu. Makanya apapun yang, makanya api itu kan menyempurnakan dia Mas, menyempurnakan. Apapun yang sama api nggak bisa masuk sempurna. Jadi jangan mau dicampuri gitu. Jadi, ya. Kalau yang lainnya masih mau dicampuri, kalau yang ini nggak mau. Secara fisik nih loh Mas. Apapun yang dengan api pasti habis. Makanya sampurnaning kawula Gusti. Jadi apapun yang kita dengarkan harus kita bisa menyempurnakan. Dengan apa? Dengan teknik yang sudah kita nikmati aja. Mampu menikmati, ucapkan terima kasih. Makanya itu berlaku. Jangan mengaku orang hidup kalau kita belum bisa menikmati kehidupan kita, belum bisa merasakan kehidupan kita. Jadi disebut namanya mayat hidup. Ya, saudara kita yang dari tanah itu sikapnya sampurnaning atilan urip, sifatnya menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup. Dan tempatnya di mulut, pengecap itu. Lah hidup kita itu mempunyai sikap itu mempersilahkan. Jadi hidup kita itu makanya tadi di Dharma tadi itu mau diajak kemana-mana itu mau Mas. Makanya kalau kita ini orangnya kok nggak selalu mempersilahkan hidup kita untuk mengambil alih kehidupan kita, berarti kita ini nggak sumeleh. Ya sifatnya mempersilahkan Tuhan mengambil alih kehidupan kita. Ya tempatnya mana? Di kolbu. Makanya kolbunya itu kalau nggak tenang, berarti kan nggak mungkin bisa mempersilahkan. Sampai di sini untuk mengulas materi ini paham ya Pak? Itu jangan sampai lupa itu Mas. Makanya saat asma sejati disebut asma sejati, atau yang sudah dilungguhkan asmanya disebut namanya itu langsung seketika itu ingatan kita ingat sikap aslinya itu Mas. Kalau nggak ada reaksi berarti kita lupa diri. Pasti situ ada reaksi. Asma sejati, enggak nih rasanya kok masih gelisah, ulangi lagi, berarti kita lupa dirinya sering satu hari tadi. Kalau satu hari tadi kita nggak lupa diri, berarti nggak mungkin kita kesulitan ini. Dan es pasrah, menerima, mempersilahkan, menikmati kenyataan hidup, dan ini terus apa ngopo entah. Nah berikut itulah dikatakan iman. Makanya nanti saat kita menghadap kehidupan, imani saja. Imani aja itu ya terus tuh ya, lima itu kalau udah itu dikatakan laku gelar Pak. Dalam laku gelar itu benar-benar kita harus iman betul. Jadi kalau Mas Agus tadi iman itu Mas, iman tadi itu di situ. Iman itu bukan berarti kita percaya gitu, enggak. Iman itu kalau pribadi sudah pasrah, menerima, mempersilahkan dan menikmati dan mendapat tindak kasih yang berikut namanya iman. Begitu. Dan termasuk untuk masuk tarapan ini kan bertahap. Sampai tekan lima. Iman. Nah, sampai sini ada yang tanyakan Mas? Jadi materi pokok ini.
Kalau ingin mengenal saudara kita yang dari air, yuk kenalilah. Dan hasilnya kalau kita kenal, aslinya itu pasrah. Kenal atau pasrah, berarti kita yang kita kenal bukan sifat dan sikap aslinya. Itu kesaktian. Gitu. Makanya begitu. Tak lewati dulu, nanti saya ada maksud di laku patrapnya, teman. Di situ sebenarnya di kitab-kitab Injil, Islam, Hindu, Buddha itu ada, mas. Tentu saya mengupas sedikit dari kitab Injil. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Jadi maksud Bapa ini, nak neng Islam Allah, nah di Hindu namanya Sang Yang Widi, kalau di Nasrani namanya Bapa. Kalau tidak melalui aku, akulah kebenaran, akulah jalan, akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 sama 6. Nah itu dimaksud apa? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Ya harus melalui itu baru bisa sampai ke Bapa. Barang siapa tidak bersalawat kepadaku, kepada Muhammad, tidak tercapai kau. Makanya salawatku itu jelas sekali, mas. Yang kita baca kita mengenal hidup, mengenal kebenaran, mengenal jalan. Untuk bisa kembali ke Bapa di surga, kembali ke semesta, kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali Sang Yang Widi, harus melalui Atman atau Roh Kudus atau Nur Muhammad atau hidup atau Romo atau Roh Tunggal atau Roh Suci atau urip. Yang kita kenal adalah urip. Barang siapa mengenal dirinya, diri maksudnya adalah urip itu tadi. Yang sudah manunggal dengan empat anasir, manunggal dengan hidup. Hanya dengan itu. Jadi makanya barang siapa yang nggak bisa merasakan hidupnya, nggak bisa mengenal hidupnya, jadi jangan dikira itu manusia hidup, manusia yang lupa di hidup itu bagaimana sih? Berikut adalah dia yang selalu pasrah, menerima, mempersilahkan, menikmati rasanya kehidupan, dan cinta kasih itu dimaksud dengan orang yang tidak lupa diri. Dengan jalan itulah nanti hidup akan mengenal. Jelas sekali mas di dalam ayat itu. Maka kita kenal adalah itu hidup. Di luar sana banyak orang yang menjadi selain mungkin contohnya di agama A, selain ini saya nggak mau mengakui menjelek-jelekan Roh Kudus apa, Romo apa, hati-hati di situ. Mulutmu adalah harimaumu. Sesuatu yang sudah diyakini sama orang itu baik, saat kita menghina itu ada energi balik. Makanya saya sampaikan orang-orang di luar sana stop menghina, stop menyala-nyalakan, itu hanya beda nama. Atman Wopo, hati-hati situ. Hidup Wopo jangan, Romo Wopo itu sama, hanya nama dan yang berbeda. Romo itu pun Bapak, Romo itu Rohmono atau Roh Suci. Saat kita mengatakan Romo, nyuwun pangayoman itu hidupku saya mohon pangestu dan pengayoman. Roh Kudus saya mohon pangestu dan pengayoman. Terus saya itu apa bedanya? Atman mohon pangestu dan pengayoman sama mas itu. Hanya nama. Kalau hidup kita namai gelas mohon pangestu. Kalau itu kita nggak menurunkan kadar kesadaran, boleh saja mas. Pokoknya nama. Gitu ya mas. Dan gelas inilah atau hidup inilah yang bertanggung jawab nanti untuk mengembalikan anasir tadi kembali kepada asal usulnya. Ya kalau nggak bisa selama hidupnya empat anasir nggak mau tunduk menyembah kepada hidup, ya saat hidup ini keluar kembali kepada maha hidup, ini dikatakan arwah gentayangan. Arwah gentayangan pak. Bisa mas. Dan kejadian hal ini nggak kejadian hal yang mudah, sangat ribet. Dan orang itu bisa lahir kembali gara-gara sukmanya, arwahnya nggak bisa tahu jalan pulang. Ini rugi saat kejadian kehidupan saat ini kalau kita nggak bisa memanfaatkan. Makanya janganlah apapun yang terjadi di luar kehidupan kita ini mempengaruhi daripada keadaan hatimu, karena itu akan menjadikan owah gingsir. Engkau akan lupa dengan hidupmu, termasuk gelisah,
kemarau itu melupakan hidup kita, ya, merupakan sejatinya kita. Yakini bahasanya semuanya ini akan meninggalkan kita. Jadi waktu itu hanya hidup kita lah yang selalu setia. Makanya jangan pernah melupakan hidup. Makanya boleh-boleh yang kita panggil itu pengalaman, itu kan intinya di situ. Nah, dalam patrapnya beda yang laku murni. Kenapa yang disebutkan di situ adalah sedulur papatku lungguo engkang prayogo. Kenapa kok enggak yang lainnya? Karena laku murni ini prosesnya sedang berlatih mendudukan anasir. Itu ribet, Mas. Makanya di situ disabdakan sedulur papatku lungguo. Kok sedulur papatku ngateko, enggak. Sedulur papatku itu memakan kalau di kereta kencana ya, Mas, itu kuda ya, Mas. Nah ini kita harus mengon kuda. Kuda merah kalau ingin ke kiri digitek cetek. Sejatimu itu kayak mampu menikmati kehidupanmu. Kok ora pasrah. Berarti kuda putihnya disebut cetek. Kok ora pasrah. Kita mengon itu, Pak. Kok enggak menerima kenyataan kehidupannya. Kuda coklatnya disebut cetek. Loh, kok orang cinta kasih sayang. Kok kamu rungsung dengan dunia, aku pengen di sana kuda hitamnya cetek. Ya kita ngomong itu. Ini musibah. Murni. Nah, laku murni kita harus merasakan rasanya pasah piye, rasanya nerima piye, rasanya mempersilakan tuh piye. Makanya triten. Sampai triten, makanya karena perwujudan Tuhan itu adalah semesta alam ini, makanya di dalam pola geraknya kehidupan ini adalah begitu. Dan 4 anasir kita itu nggak tahu, Pak, mana itu baik, buruk, tidak tahu. Tahunya itu apa yang baik untuk raga saya. Pokoknya bagaimana lapar, saya harus cari makan. Saya miskin harus bisa kaya. Itu dia tahunya begitu. Itu kalau kita nggak arahkan kepada kesejatiannya, semakin jauh kita keluar. Akhirnya duniawi kita kejar. Nah, kenapa kalau disuruh tunduk kepada hidup? Lah hidup itu kan utusannya maha hidup ya, Mas. Nanti suruh tunduk di situ, nanti dia tahu. Jadi senopatinya hidup. Harapannya apa? Biar hidup itu mengendalikan kehidupan kita. Sehingga kereta itu bisa berjalan karena kuda itu bisa dikendalikan oleh kusirnya tadi. Nah, rumah ini jadi gerbongnya, Pak. Akhirnya menjadi suatu tujuan yang lurus kepada Maha Suci. Hanya dengan kita mau pasar, menerima, mempersilahkan, merasakan kenyataan hidup dan mendapat cinta kasih sayang. Terus di situ. Apapun terjadi di luar ini jangan sampai menggoyahkan yang ada di sini. Rasanya gimana, Pak? Minimal ada rasanya tentrem di sini. Karena sedulur Bapak itu kalau sudah duduk pasti ada rasanya. Nah, kenapa duduk? Kalau dia berdiri itu akan menghalangi mata. Saat saudara kita yang A itu berdiri, mata kita itu akan, Maha Suci itu nggak bisa melihat. Hidup kita itu nggak bisa melihat. Kenapa? Mata terhalangi oleh kuda putih tadi di depan mata. Makanya ngajak kono ikon linggu. Kok yang anasir kita yang dari angin berdiri, hidup kita itu nggak bisa mencium sesuatu dari luar. Maka linggu. Sama yang dari api, anasir kita kalau berdiri menghalangi telinga. Akhirnya hidup kita itu nggak bisa bertekuk, nggak bisa mendengar. Ya kalau hidup kita itu nggak bisa melihat, nggak bisa apa, akhirnya dia diam itu. Kalau 4 anasir dia nggak mau diam, ya hidup kita yang diam. Nah hidup kita yang diam mau apa? Nah semua hidup kita ini begitu. Hidup kita ini hanya jadikan bulan-bulanan 4 anasir. 4 anasir tidak salah karena tahunya dia itu pokoknya salah lapar cari makan. Saya dipukul mukul itu aja pokoknya. Jadi bagaimana caranya dia apa yang terbaik untuk tubuh kita gitu. Seolah-olah itu baik untuk hidup padahal belum tentu itu. Itu yang dikatakan setiap gerak-gerik kita itu karena adanya hidup, tapi nggak semua gerak-gerik kita itu dari kehendak hidup. Nah, kehendak apa? Kehendak anasir itu menjadikan karma, Pak. Tapi kalau dari kehendak hidup akan menjadi suatu dharma. Dharma itu kebaikan, pekerti baik. Bagaimana kita mau pekerti baik kalau budinya nggak ada, tadi Mas bilang.
Bagaimana kalau hatinya nggak tenang, yang dikeluarkan kan kebaikan, nggak mungkin Mas, itu logika itu. Makanya laku murni itu berlatih untuk tentrem. Dan jadi laku murni urung itu untuk berbudi pekerti, hanya budi dulu. Makanya perbaiki ini, makanya banyak gitu. Dan nanti kalau sudah laku suci, berlatih dan praktek untuk pekerti. Bedanya di situ, laku murni sama laku suci di situ. Kalau ditampilkan ya Mas. Jadi P Mas, berarti laku murni perbanyak untuk ngopeni pertahapan itu biar pasrah menerima. Ojo lompatnya nih pekerti, ngerti sama-sama Mas Ibu. Paham terus semua itu. Makanya lakunya itu gampang, makanya sebelum rapatku lungguh ingkang prayoga. Dalam laku suci beda lagi, sabdanya itu beda lagi. Kalau dilakukan Pak bisa, kalau dengan lakukan tapi kan nggak karu-karuan. Karena belum mencapai namanya tidak ada apa-apa tidak ada. Dia mesti kebingungan. Lah patrapnya setelah melakukan palungguh tadi itu menggunakan anasir tadi, patrapnya beda. Di situ hanya patrap sebelum tidur sowan. Sejatinya sowan itu adalah menjaga apa kemurnian otak, hati dan kelamin. Nah nanti bangun pagi itu menata apa? Menata otak, hati dan kelamin. Jadi apa yang sudah kita jaga tadi ditata. Tentang tadi potong itu loh Pak. Nah nanti kalau ada luputnya disempurnakan. Menyempurnakan apa? Apa yang sesuatu yang tadinya tidak sesuai. Makanya itu saja digenjot. Yang digenjot mana? Sowannya. Nanti ya. Semakin sowan itu kita lakukan, semakin kita ini mampu menghadapi keadaan di semesta ini. Ya nanti pelan-pelan dimurnikan. Lakunya murni. Nanti kalau kita itu berpekerti, tercampuri, burung wayai praktek. Makanya diperbanyak di situ, digentur sowan nih. Cepat nih. Karena sejatinya apapun itu nanti akan dimurnikan terus. Nah ini sebenarnya Tuhan itu tidak memperlambat hambanya, ya kita sendiri yang memperhambat diri kita. Nah makanya nanti aturannya apa itu diikuti saja, nanti akan mempercepat itu Mas, mempercepat. Nah kayak Bapak kita arahkan satu-satu Mas ya. Rasanya pasrah itu gimana sih, sampai merasakan. Dan nanti pada tahapan tertentu laku suci itu beda lagi. Jangan malah mundur ke laku murni. Di situ tidak ada apa-apa. Uripmu langgeng. Nah, kan kena wah gincir. Oh sedih, berarti kan nggak langgeng itu. Jangan sampai terjadi. Diimani saja. Oh nggak ada apa-apa sih rano. Nggak perlu proses. Dalam patrapnya kan rano apa-apa. Tetap di situ. Kalaupun ada apa-apa, diimani saja akan terjadi tidak ada apa-apa. Terus di situ. Makanya saya jangan sampai laku murninya ke laku sucinya kememoran. Pertahankan suci. Itu lakunya patrapnya beda lagi. Ya itu. Nah itu udah belajar untuk berpekerti, belajar untuk menebar kesadaran cinta kasih. Makanya harus praktek keluar cinta kasih. Kalau cinta kasih yang berarti gulung lagi terus gitu. Nah kalau yang laku murni perbanyak untuk laku budi. Bagaimana rasanya tentrem itu terus gitu. Kalau tiba-tiba saya tergerak jalan, ya jalan saja, tapi pertahankan di dalam. Nanti terus di situ udah terbersihkan, termurnikan kan bersih itu Pak, mencapai suci sendiri. Kalau udah mencapai, udah muatannya cukup Mas ya, pasti diberangkatkan. Makanya yang terakhir nanti ada perjalanan namanya perjalanan abadi itu Isra Mi'raj. Itu kita melihat Tuhan yang sebenarnya, Tuhan semesta alam. Iya harus. Makanya laku ini nggak baing-baing. Targetnya adalah kita sampai dengan penyaksian kepada Maha Suci, yang kembali kepada asal usul tadi yang dunia kita pernah. Dulu kan kita pernah bertatap muka ya.
Nah, kita akan bertatap muka lagi seperti itu. Dan itu kita jadikan dalam lakuin. Jadi enggak hanya cerita Allah itu begini, harus ketemu sama di dunia. Bagaimana kalau kita nanti mau kembali yang saat ini belum tahu. Saat saya itu nggak kenal Mas Pri, bagaimana saya mau kembali ke Mas Pri sendiri saya tuh nggak tahu hanya katanya. Nah, dalam laku ini yang namanya Allah, namanya Maha Suci, namanya Sang Yang Widi, namanya Bapak di surga, harus ketemu langsung. Keren ya Mas itu. Apa ada ajaran yang buka-bukaan begini kan? Dan saat nanti kita akan kunduran ke Maha Suci. Makanya perjuangan ini segera, kalau dirasa cukup segera. Masa kita ini ingin punya rumah sebegitunya, kita berupaya, ini kita ingin ketemu Maha Suci, ya hamba-hamba sendiri. Sesuatu segalanya itu kan nggak ada sesuatu yang penting selain itu. Wah, itu sampai orang direwangi ke negara lain hanya ingin ketemu Tuhan, sampai sana nggak ketemu, mengorbankan uang berapa juta, berapa miliar. Nah, ini yang simple, ya ini harus utamakan. Nanti ketemunya sabda al awalu wajibil awal insanu marifatu, barang siapa diwajibkan engkau untuk mengenal Tuhanmu dulu sebelum engkau beribadah. Apapun yang belum kita mencapai suci, Pak, kita beribadah itu tidak sah. Orang arti tujuannya. Berarti makanya laku ini kita privatkan, kita lompatan dulu, kenal dulu, ya Mas? Ayatnya jelas ya Mas? Bahkan untuk kembali kepada Bapak itu kita harus mengenal hidup, jalan atau kebenaran. Untuk kembali pada Allah itu kita mengenal namanya nur dulu. Nah, ya harus kita ketemu dulu lah. Nah, saat kita ketemu kan tahu kahanannya. Saat kembali ini enak. Dan jadi apapun kita lakukan menjadi sah. Daripada dikasih nanti kita lama di sini. Jadi apapun kita lakukan tuh nggak akan pernah tersempurnakan. Orang mengenal Allah sih kok. Nggak mengenal namanya Maha Hidup. Nggak mengenal namanya Romo, nggak mengenal namanya hidup kita. Pasti yang kita lakukan serba salah. Tapi anak Mas itu kan hanya rasa perasaan. Nanti semakin banyak proses. Apapun itu kita perjuangkan, oh ya sebentar saja. Tetap kembali jalannya enak. Dia nak umurnya tekan semua, nak tekan semua. Gitu ya. Klik Pak ya. Jadi perjuangan laku ini kita nggak hanya sebatas untuk laku, kadang sampai titik ending daripada pertemuan hidup kita atau kita kepada Maha Suci dikatakan Tuhan semesta alam. Itulah penting daripada lombok, kerjaanku, ruko, nggak ada apa-apa nih. Nah, kita kehabisan waktunya untuk mikir ini. Terus dia masyarakat kemarin di duit. Yang penting hati aku ingin ketemu padamu ya Allah, ya hidupku. Aku pengen ketemu. Saat itulah jalan saja. Nanti ada jalan. Nah, kalau kita yang menghambat nanti, kapan? Bukan aku yang berhambat engkau sendiri yang nanti. Bukankah itu yang utama? Barang siapa nggak mengenal hidupnya, ya matinya itu. Dan semua orang di dunia ini yang belum sampai di suci, belum namanya Isra Mi'raj, belum melakukan perjalanan abadi, masih lakunya murni semua. Dimurnikan terus dimurnikan. Yang murnikan menghadapi sesuatu hal yang enak tidak menghadapi dualisme ini bosok gitu. Itu proses saja. Kono ngubur tangane terus ngampung ndas ya. Enak Mas tapi ya enak rasane dhewe ngono. Nah itu kita berjuang. Hadirkan niat dulu. Karena jangankan saya yang hidup Maha Suci sendiri nggak mempersiapkan, apalagi saya, kita menjadi panitia. Karena PDW endang. Makanya tumbuhnya ini juga dari pribadi harus segera. Aku ingin ketemu Maha Hidupku. Aku ingin ketemu. Lupakan semua keluarga apa itu. Sementara waktu. Waktu kita bertapa sementara waktu kan gitu. Apa jaminannya Mas setelah kita ketemu Maha Suci dan bisa mempertahankan suci itu sendiri dalam kehidupan? 7 leluhur kita ke atas,
7 keturunan ke bawah, kanan kiri depan belakang menjadi tersempurna. Hanya tersempurnakan abadi kemilikan kita sendiri. Ya kan tersempurnakan lumayan. Iya. Gak nasar ya. Gak nasar. Keren kan Pak? Nah, ya. Dibandingin rumah, bandingin bojo, nggak ada apa-apanya. Karena semuanya itu miliknya dia. Setelah kita ketemu, dia bisa mempertahankan, juga itu nggak kemana-mana. Nggak ada masalah aku yang bisa menceritakan tentang jaminan seperti itu. Jarang. Ada, tapi jarang. Terus tersembunyi. Nah, kita buka-bukaan saja. Dan itu bukan kata-kata bohong, dan itu kita asli. Yang dibuktikan, kita bicara Tuhan, kok nggak bisa membuktikan Tuhan bagaimana? Yang katanya asyhadu alla ilaha illallah itu aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Saksi itu menyaksikan kan. Kalau ngomong-ngomong kalau nggak disaksikan ya katanya orang lain. Dan nama simak katanya itu yuk nggak ada keyakinan. Sehingga di laku murni menuju suci itu masih berlaku sepiro lakumu semono olehmu. Masalahnya yang kono mas. Di laku murni masih berlaku itu, di laku suci nggak berlaku. Nah kalau masih sepiro lakumu semono olehmu mau sampai, makanya itu pembenturan yang bisa-bisa itu. Ya sepiro lakune. Akeh ya entuk akeh. Nah aku sih kan ora. Ya karepe. Tapi harus benar-benar konsekuen mempertahankan sucine loh ya. Nah rasa mempertahankan dia lebih akan menjadi orang buruk, melebihi orang awam. Laku murni saat ini membuat kesalahan 1 minggu 2 minggu baru diproses. Yang laku suci saat ini melakukan kesalahan saat ini diproses. Kontan, karena selesai tahu luputnya. Nah. Kayak cash. Kayak ya. Kontan. Kan enak cash kan, Mas? Gitu. Ceritanya begitu ya, Mas. Jadi dengan kita memberi suatu pemahaman seperti ini kepada sharing ya, Mas. Di luar sana juga ada yang acting gitu kan. Padahal copy paste dari pemahaman-pemahaman dari luar sana. Ayo copy paste bisa, tapi sebenarnya dirinya sendiri terpuruk. Jangan aku orang ngerti. Hanya mungkin karena ego yang menyaing. Tapi nggak apa-apa. Daripada tidak membuang artikel-artikel yang baik. Dan membawa kebaikan. Membawa kebaikan. Dan di luar sana itu ada juga para kadang yang sebenarnya ingin belajar tapi ego akhirnya mencari sendiri. Tapi nggak apa-apa. Berarti kita sudah menjadi kitab suci sejati, ada makna. Saya pun nggak belajar sama kita karena iri judulnya, nggak mau disaingi atau ingin juga nggak mau kalah mencari sana sini nggak apa-apa. Dengan iri itulah dia bisa mencari sana sini. Tapi kan judulnya tidak murni, mesti mentok ke tengah jalan. Oh judulnya kan bukan murni ingin betul kan? Aslinya dasarnya bahan bakunya niatnya karena iri. Nggak mau tersaingi, nyari sana sini bingung, yang dekat aja ada kenapa kok? Ini kan hanya masalah egomu saja kok. Nah ego itu susah Pak ya, kalau sudah menempel di diri manusia itu. Makanya saya hormat sekali sama bapak-bapak yang usia seperti ini, dia egonya hilang, saya salut. Dan itulah orang-orang terbaik bagi saya. Nah Mas Bri wajar Mas di sini. Tapi beliau-beliau ini yang sepuh-sepuh ini egonya ya usianya tidak atas saya loh Mas. Wow. Ya kita yang seimbang atau mau di bawah saya ego. Oh ya nggak apa-apa kalau menemukan di sana, kalau enggak kita sudah membuka diri. Jaminan apa? Engkau akan menemukan Tuhan yang sebenarnya gitu. Nggak mau sudah daripada mati kembali jadi kodok. Kita yang laku sudah mengerti saja, kadang-kadang kepleset, apa yang nggak mengerti. Daripada mau cari guru di mana-mana bingung. Mau membuang artikel di grup di apa itu kan copy paste. Ya Mas. Iya. Aku bisa sekarang di Google ya Mas, buka paket kehidupan kamu kok gue sama. Paham tak buang situ bisa. Janjinya aku paham, hidupku itu memberi paham, janjinya gue udah ngerti. Nah orang-orang seperti itu hanya sementara Pak. Saat itu diakui orangnya sementara, itu nanti akan ketahuan. Apalagi di era ini ada kebenaran, sesuatu yang tidak benar akan ditunjukkan ketidakbenaran itu.
kita menceritakan suatu hal-hal yang memang itu kita tidak paham, kita pun akan diketahui suatu saat itu tidak paham. Jangan. Pernah ya? Nah, Tentang Jadi sedikit saya memberi pemahaman tentang awal penciptaan tadi manusia, yang ambil ruh, sebagian ruhku kutiupkan kepada manusia itu pertama tadi itu. Nah di situ kan ada percakapan bahwa engkau kuciptakan ke dunia atau alam semesta ini, ku beri tugas. Setelah tugasnya selesai, jadi akan kembali kepadaku. Tapi kan tidak semudah itu. Kebanyakan para manusia itu kan lupa akan tugasnya itu. Nah, sampai dia benar-benar ingat dengan tugasnya, maka dia akan bisa kembali. Ya, kalau tidak ingat, banyak ini ya tidak akan bisa kembali di situ. Tapi jaminannya, sampai dia ingat kepada Tuhannya, dia akan kembali. itu melalui proses, tidak kemudian tidak diciptakan satu kali kemudian kembali, tidak seperti itu. Iya gitu. Kalau dia tidak ingat, lupa diri, lupa tugasnya, ya walaupun dia sudah sudah mati, mengalami kematian, ya dia akan reinkarnasi lagi, mati hidup sampai dia benar-benar tahu, oh tugas saya itu ini tadi, hidupkan itu, baru dia bisa kembali ke Maha Suci. Itu saja yang bisa saya tambahkan. Ya, Bang. Atau ada yang bertanya kalau nambahkan? Itu terkait itu. Iya, kalau dari pembahasan tadi ya, dari kisi-kisi kesimpulannya, kalau untuk balik ke pribadi kita, ya kembali kepada kadang pribadi kita, atau bisa merukunkan saudara kita ini dari 4. Karena kita masih berada di kehidupan. Jadi kalau harus tergambarkan kereta kencana tadi jelas. Kalau kita nggak bisa merukunkan 4 itu tadi, kereta kencananya itu bentuknya adalah raga kita. Makanya kalau harus ada satu ayat itu, di dalam dada Adam ada segumpal daging. Bila mana baik, maka baiklah seluruh tubuhnya atau kehidupannya. Bila buruk, maka buruklah. Nah, sedangkan kita bukan hanya satu, ada 3 titik. Otak, hati, kelamin. Tapi jembatannya ya ada di hati atau di segumpal daging itu.
sebagai penyeimbang daripada dua. Nah, perjalanannya apa? Ya mulai Baitul Ma'mur, Baitul Mukarram, Baitul Maqdis. Jadi itu bolak-balik. Nah, perjalanan itu di antara tiga ini. Nah, tiga-tiganya padahal kalau harus ada jembatannya tengah itu sebagai penghubung. Proses perjalanannya kan itu. Makanya balik kalau yang murni memurnikan ya harus kembali kepada pokok laku murninya. Yang sudah suci jangan balik, kembali lagi ke murni, balik tadi kan. Apa yang di situ praktek ending terakhir itu harus diresapi, dihayati sampai kita memahami, mengerti daripada praktek itu, dari proses perjalanan tiga titik ini. Jadi kalau yang disampaikan Mas Joko tadi, titik endingnya adalah mati sakjroning urip. Untuk melalui di situ harus diperjalankan. Nah, selebihnya kita harus bisa mengakses itu. Kalau mengakses itu tadi disampaikan Mas Joko, eleng, ingat. Kalau yang sudah penyelesaian, ingat itu. Kalaupun harus nanti kita sudah cukup selesai masa baktinya berkehidupan ini, yaitu nah, saat kita melalui praktek itu, lah itu proses perjalanan dari pada tiga titik itu. Kalau di Hindu ya Brahma, Wisnu, Siwa. Kan tanda ya nang Wisnu, nunggal. Jadi salah satu apa ya bisa jadi Nur Allah, Nur Muhammad, Nur ilmu Muhammad. Ini itu sama. Perputaran di situ kan. Nah, saat memurnikan, ya memurnikan tiga itu. Maka genjot soan terus. Karena kembali kalau harus ada jer basuki mawabilnya di situ untuk melalui ke situ kan butuh. Untuk mencapai sesuatu hal itu kan harus butuh namanya perjuangan, baik itu tenaga, materi dan yang lainnya. Yang kita tempuh ini tidak baik-baik gitu. Kalau kita harus kalkulasi perhitungan kok kan hitungan. Saat ya tadi Mas Joko contohkan, kita berkeinginan punya rumah, akhirnya nyicil sidik sampai akhirnya bisa. Itu hanya kadar untuk duniawi, untuk ending terakhir itulah hanya sementara. Karena nanti itu jadi bekal untuk mengakses tiga titik ini tadi. Perjalanan di situ. Jadi pada akhirnya kita diperjalankan, kemudian selanjutnya ya harus bisa sendiri. Karena kalau balik di Mas Agus tadi, tugasnya apa? Berkehidupan kalau sudah dianggap cukup, ya harus kembali mengembalikan. Yang sulit itu kan mengembalikan saudara empat kita itu. Kalau hidupnya sudah otomatis, itu bagian daripada rohnya beliau sendiri. Jadi begitu dia nggak sudah lepas ya sudah selesai. Tapi yang empat itu yang bermasalah, kudanya itu kan. Lah kusirnya yang tinggal manut yang di belakangnya. Maksudnya jadi penunjuk jalan, jadi penyenter. Jadi di belakang kusirnya, Rono, ora iso kuda ini untuk berkomunikasi ke sini nggak bisa. Tahunya pokoknya dia perintahnya si kusir itu saja. Ya di belakang kusir itu ada itu. Jadi harus ya berbasuki mawabillah. Apakah itu kita sudah praktek? Sudah. 1 minggu 2 kali. Bukankah itu berbasuki mawabillah? Enggak tadi balik, tidak hanya melulu tentang materi gitu. Perjalanan kita ke rumah, ke tempat kekadangan kita, itu sudah proses perjalanan itu. Ini balik kalau pengawalannya harus murni tadi kan. Berarti kan kita ngobaini budi atau tentrem itu supaya bahagia. Berarti sesuatu yang baik terus. Jalannya aja, nanti sampai kadang itu pulang itu ada bekal gitu. Ada bekal, ada oleh-olehnya.
oh begini ya, oh begini ya. Nah itu harus mempribadi sih memang. Makanya ada tahapannya 3 minggu sekali kita bentur di situ. Nah itu jadi modal saat kita sendiri, karena nggak ada penilaian, nggak ada jadwal. Satu malam ini saya sudah gulung berapa kali, nggak ada. Ya kalau ada ya sama Mbah Sucinya itu sendiri atau hidupnya yang tahu. Makanya berlaku seberapa lakumu tadi, sebegitulah dapatmu. Itu apa? Yo kasar ya coba. Tapi ya bagaimana, ya harus begitu. Sehingga kita antar kadang ya, biasanya kita hanya memotivasi. Kalaupun ada sesuatu hal, dia tinggal diungkapkan. Ini artikelnya Mas Agus kemarin kan ada tanda tanya, ada tanda seru, ada yang berbes. Oke, nulis tanda seru jedek ya wes sudah selesai. Kalau masih ada tanda tanya ya harus perlu jawaban. Kalau ada yang berbes di situ lah tanda pertanyaan aja, tinggal gambarannya terenyuh antara pertanyaan itu bingung jawab, atau karena tanda seru tadi dianggap sudah berhenti balik tadi kayak ya itu mempribadi yang tahu, pribadi yang tahu. Ini kalau masuk ke dalam lakunya tinggi, sudah tinggi. Jadi kalau hal-hal yang itu sebagai motivasi, kalau kita benar-benar mau di situ, tidak ada sesuatu yang mustahil, semuanya pasti bisa. Makanya ada kalimat satu ayat itu yang pernah saya jumpai saat Maha Suci itu balik tercipta tadi kan, mengambil roh itu, dan dia berkata kalau dengan wujud yang sempurna itu maka kubekalilah dengan rohnya daripada Maha Suci itu, dan pada akhirnya maka engkau bersujudlah kepada itu. Kalau tahapan kita menembah itu kan sujud, maksudnya bersujud lah. 4 kudanya itu bersujud kepada itu, karena dengan cara itu balik Maha Suci tidak akan kenal kudanya ini, dia nggak ngurusi kudanya itu, karena dia yang ada adalah hidupnya. Berarti kuda itu harus menyadari. Makanya kalau masih tahapannya sulit ya harus pakai sang kereta kencana di Jawa itu, di topeng apa kudanya dikasih kacamata ini, maksudnya biar center aja. Sing kita ya pasrah enggak sing coklat ya biar menerima satu itu saja, karena fokus pada laku. Nanti dengan begitu maka tidak akan merusak daripada kereta atau ragane. Makanya tadi kalau baik berarti harus mengkaji di situ sesuatu yang baik, karena jalurnya melalui itu. Karena pribadi saya juga begitu, saya kan termasuk lama, masih terlalu lama ya, 1 tahunan lebih lah. Karena saya pribadi ada sesuatu hal yang memang belum bisa saya lepaskan itu. Begitu saya lepaskan itu juga yang Mas Joko tadi sampaikan, bahwa itu tidak akan meninggalkan kita, hanya sementara koyok-koyok, tapi janjinya orang sebenarnya tidak. Karena saat ini Mas Joko baik sekarang mengingatkan, bisa nggak pernah aku sampai berpikir janjinya kok nggak ada pertanyaan ya. Nggak ada Mas ya kapan, nggak pernah gitu. Oh ternyata di situ ada faktor untuk mendewasakan pribadi saya. Saya harus melakukan apa dan bagaimana, itu pribadi saya gitu. Jadi ada satu momen itu saat saya merenung sendiri itu, Mas Joko kok nggak gini ya. Lalu itu kalau saya buruk sangka ya, gak perhatian karena aku ya.
karena nggak ditanya itu, nggak dimotivasi itu kapan apanya, kapan begininya. Nah, di situ oh ternyata halus ya, pelan. Nggak, sayangnya di sini kan nggak boleh menilai di situ. Makanya saya juga nggak ada terbesit buruk sangka itu. Ya harus melalui itu. Ya masing-masing kadang kita itu masing-masing mencontohkan itu. Ada yang hanya hitungan bulan, ada yang ini, ada yang itu. Nah itu sebagai motivasi kalau harus terlihat. Dan kalau di sini hanya fokus Mas Joko tok, itu kan hanya masih sebatas katanya. Kalau yang melalui itu kan sudah. Jadi sudah nggak katanya. Mungkin itulah tambahan saya. Saya ngasih teman-teman. Jadi teknik Jadi kesimpulannya nopo benang merahnya. merahnya tidak lupa diri. Iya. Tapi tadi yang kami sampaikan nggak tahu ini saya ngomong kadang-kadang gitu ya Pak, nggak terurut tadi itu. Kalau memungkinkan kita upload enggak ya enggak. Itu ada yang bicara, siapa yang menyampaikan? Kalau memang anak kecil itu bisa menunjukkan jalan saya nggak malu belajar sama anak kecil itu siapa? Pak Ayah apa siapa? Mas Agus ya. Keren ya. Kepengen ya itu hanya perkataan orang saja. Jadi karena dawe Romo itu seperti itu, sepiro lakumu sepiro semono olehmu, dawe Maha Suci itu begitu ya, seperti itu. Dawe itu kalimatnya. Enak ngomong begitu. Tapi nanti kalau patrap semedinya itu bisa digentur mas, sakit. Jadi di sini kita benar-benar menggunakan salah satu dat hamba yang bernama nafsu kita untuk mewakili Maha Hidup, yaitu menjadi kehendak karep yang tekad yang kuat. Itu teman-teman ambil itu, termasuk yang aku jadi juga aku bisa, itu kehendak karep yang aku murni, aku harus selesai, itu kehendak karep dimunculkan dulu nanti supaya tidak terkesan memperlambat diri. Belum punya uang mas, nggak usah dipikir, misalnya ada kontak, aku ingin untuk menemukan hidup, ingin bertemu gitu. Wah jalan mas, gue pengen jalan, rasa dirancang kopi api, aku kepengen, jadi ditunjukkan oleh Mas Jono. Nggak tahu dapat uang dari mana, aku ramu dengan pokoknya tak kental kan. Boleh sendiri. Dan itu uang juga untuk membayar untuk transportasi sendiri. Itu memang nggak usah dipikir. Ya, mas. Yang aku murninya mungkin ya Sabtunya apa doanya belum selesai, sedang diselesaikan. Jadi kalau bisa 3 hari kenapa harus lama-lama? Bukan kita nafsu mas, karena inginnya kuat, udah rampung, udah selesai. Saya juga mengendaki untuk cepat gitu, karena masuk sendiri itu nggak memperlambat. Saya sudah nggak memperlambat, nggak berani saya. Nggak berani saya, panitia itu hanya menyelenggarakan, nggak berani. Jadi memperlambat diri kita sendiri. Jelas. Aku akan pernah. Jadi Maha Suci itu mas, hidup kita itu kalau diumpamakan dia itu menanti di pohon, di batu, duduk gitu. Kita datang ke sana, kenapa hambaku? Apa yang membuat engkau lamban? Ada video yang saya buat. Apa yang membuat engkau gelisah, membuat engkau ragu, apa yang membuat engkau lamban? Kekasihku, aku segera itu udah. Tapi bagaimana kita yang enggak
udah nih mbok rono ngene sih ngurus kita apa kerjaan ngurus iki Nggak ada habisnya. gue nanti itu proses bro ya hidup kita tuh udah menanti itu Tuhan tuh udah menanti ayo kita menangis mas wah itu seneng begitu kita mengenal udah mulai kontak ke sana itu dia tuh udah bahagia karena ya Dikit dong. makanya ada momen-momen tertentu dulu kita waktu patah tuh ada kerinduan yang nggak jelas rindunya kemana menangis bahagia itu bentuk hidup kita yang memang rindu. Nah, di situ ya mas ya Iya. sebetulnya kita cari di luar ini ya, kesimpulannya kita menanggalkan ego sampai arogan demi keselamatan kita dan anak keturunan kita, keluarga kita. Banyak di luar sana menjanjikan ABC biaya banyak, kalau nggak bisa menunjukkan kepada laku kepada puncak untuk apa? Hanya cukup meninggalkan ego sampai arogan gratis. Dan ini bukan janji bohong. Kalau bohong kan kita nanti juga tidak tahu kalau kita bohong. Teman-teman sini menjadi saksi, menyaksikan sendiri Tuhan itu bagaimana. Bahkan kita nggak bohong. Nggak membayar, nggak antri lagi, Nggak. Katanya egoisan. nggak antri tahun-tahunan itu bang. Dan untuk bertemu Tuhan tuh nggak harus kemana-mana. Iya. Kalau benar kemana dekat saja lah. Mungkin. Hanya membutuhkan kadang yang membantu perjalanan. Ya, mas. Oke, Rahayu. Segumpal tanah, jadilah manusia. Adam namanya, manusia pertama. Hawa tercipta dari tulang rusuknya. Sebagai wanita, teman hidupnya. Tinggal di taman Eden, hidup bahagia. Suci tiada noda, damai sejahtera. Iblis tak senang melihat mereka. Iblis tak suka mereka bahagia. Ujuk dan rayu dan tipu daya, supaya jatuh ke dalam dosa. Lalu Hawa pun tergoda, rayuan berbisa. Adam pun tergoda juga. Iblis pun tertawa-tawa senang. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Sejak itu manusia